Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang lansia di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan anak dari Mbah Tupon, Heri Setiawan di Bantul, Yogyakarta. Selamat siang, Mas Heri. Siang. Baik, Mas Heri, mungkin bisa dijelaskan kembali, Mas Heri, bagaimana akhirnya tanah Mbah Tupon ini bisa pindah tangan? Oh ya, bermula pada tahun 2020, saat itu bapak saya menjual tanah ke Pak BR seluas 298 meter persegi. Dari total tanah 2.100 meter persegi itu seluas sebagian tanah bapak saya dibuat wakafkan buat jalan dan gudang RT. Oke, lalu Mas? Lalu terus mau dipecah. Ya, setelah untuk jalan dan gudang itu kan proses pemecahan sudah jadi. Nah, selang berapa waktu kemudian Pak BR menawarkan sertifikat bapak saya untuk mau dipecah ke anak-anaknya. Itu. Oke, akhirnya mau menjadi. Oke, akhirnya di situ baru diketahui begitu bahwa sertifikat itu sudah pindah tangan. Ya, bukannya pecah malah ganti nama itu. Semuanya berarti, Mas? Ya, yang seluas 1.655. Oke, kalau lokasi tanahnya sendiri itu di dekat rumahnya Mbah Tupon sendiri atau seperti apa? Lokasi tanahnya, Mas? Lokasi tanah di pas tempat tinggalnya. Di tempat tinggal ini? Iya. Memungkinkan nggak kalau Mas Heri menunjukkan kepada kami kondisi tanahnya seperti apa? Oh iya, menunjukkan tanah. Oke, baik pemirsa, saat ini Mas Heri akan menunjukkan bagaimana kondisi tanah dari Mbah Tupon yang sudah berpindah tangan tanpa diketahui. Silakan Mas Heri. Oh iya, ini tanahnya milik bapak saya. Oke. Ya, sini luas dari situ sampai sana. Dan belakang sana. Sampai belakang rumah yang orange itu, Iya, Mas, ya? belakang rumah. Oke. Berarti totalnya boleh dikonfirmasi lagi, Mas, total luas tanahnya? Total luas tanah 1.655 meter persegi. Oke.
Oke, berarti ini sekarang sudah berpindah. Tadinya tanah ini memang tanah kosong atau seperti apa, Mas? Atau dipakai untuk tanam sesuatu begitu? Ini buat tempat tinggal. Oke. Oh, ini jadi pekarangan rumah ya, Mas ya? Pekarangan rumah ya. Oke. Kalau dari Badan Pertanahan Nasional sendiri, apakah sudah ada keterangan, Mas Heri, terkait dengan kasus ini? Sudah. Tadi dari Badan Pertanahan BPN sudah datang ke sini mau membantu menyelesaikan masalah soal ini. Apa yang disampaikan? Membantu itu dalam hal apa? Membantu mau menyelesaikan masalah soal sertifikat ini yang sudah balik nama itu. Oke. Itu artinya kemungkinan dan mau menawarkan lawyer. Oh baik, menawarkan pengacara. Ya, pengacara. Oke. Tapi kalau untuk bukti-bukti kepemilikan semuanya atas nama Batupon sendiri itu masih ada, Mas? Sertifikat dan Masih segala ada. macam? Masih ada. Oke. Ini kalau untuk sertifikatnya udah milik dari Batupon kan ya, Mas Heri? Sertifikatnya sudah SHM? Sudah SHM. Kalau sekarang udah atas nama Indah Fatma. Sebelumnya apakah sertifikat ini sudah SHM, sudah hak milik Batupon begitu? Iya, sudah SHM milik Batupon. Oke, tapi Mas Heri dan Batupon memiliki surat itu, sertifikat itu? Iya, memiliki. Oke, jadi sertifikat yang asli sebenarnya memang sudah dimiliki begitu ya? Iya. Oke, lalu ada sertifikat baru dengan nama yang berbeda? Iya. Tapi kalau misalnya Mas Heri lihat, Mas Heri pernah lihat nggak sertifikat yang balik nama ini sertifikat yang asli juga atau seperti apa? Kalau dari pihak bank cuma ngasih yang fotokopian, memberitahunya kayak gitu. Oh gitu. Tapi sudah dikonfirmasi ke pihak Badan Pertanahan Nasional apakah terkait dengan keaslian dari, maksud saya dengan format sertifikat ini apakah benar ini SHM atau segala macamnya itu? Dari pihak BPN baru mau proses ini. Oke, kalau sertifikat sendiri ini pernah dititipkan begitu atau ditaruh di mana gitu, Mas, sehingga kemungkinan bisa disalahgunakan? Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan kepada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, selang berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses, Mbak. Oke. Nah, gitu. Berarti BR ini calo tanah atau siapa, Mas? Itu yang menawarkan pemecahan. Ya, tangan pertama yang memegang sertifikat bapak saya. Oh, jadi BR ini adalah yang memecah tanah warisan ini untuk dibagi-bagikan ke anak-anak yang Batupon ini ya? Ya, yang mau membantu memecahkan itu. Oke, lalu Mas Heri ini mengenal BR kah? Kenal. Terus sudah ditanyakan mengenai kasus ini ke BR, apa jawabannya? Yang pas ini. Iya, yang pas kasus Sudah ini. balik nama ini, kasusnya. Oh iya. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Oke. BR ini saudarakah atau hanya kenal saja, Mas? Ya, satu desa. Oh, satu desa. Tapi BR ini mengetahui nggak soal pemindahan nama ini, Mas? Kurang tahu saya. Mas Heri pernah ngobrol sama dia soal ini? Pernah. Apa katanya? Dia tidak tahu atas nama itu. IF itu tidak tahu. Katanya dia tidak tahu. Tapi terakhir Mas Heri dan Batupon memberikan sertifikat itu ke ke BR ini ya? Iya. Tapi dia mengaku tidak tahu tiba-tiba sudah menjadi sudah balik nama. Iya, benar. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak terkait atau pihak berwajib, Mas Heri? Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Apa langkah selanjutnya? Apa yang disampaikan oleh Polda DIY dalam kasus ini? Saat ini baru penyidikan. Pada saat penyerahan
ini kan tadi katanya BR itu kan adalah orang di desa ini ya, Mas Heri ya. Iya, Pada saat iya. penyerahan itu untuk pemetaan itu, apakah disaksikan oleh pihak dari misal kepala desa atau notaris atau siapa? Kalau soal itu nggak ada. Cuma bapak dan istri saya yang menyerahkan sertifikat itu ke bapak BR. Cuma saling percaya kan. Oh, tapi BR itu memang tugasnya atau memang pekerjaannya itu seperti itu atau hanya membantu untuk menyelesaikan aja, Mas? Hanya mau membantu untuk pecah waris. Nah, soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Oke, berarti belum ada jawaban lagi dari pihak BR ini gitu ya? Iya. Oke, lalu selanjutnya apa Mas? Tadi kan sudah ditawarkan oleh pihak BPN sendiri. Kalau untuk profesi dari BR sendiri tadi apa Mas Heri? Tapi dulu mantan DPR. Mantan BPN? Iya. Oh, jadi dia mantan BPN sehingga menawarkan menawarkan untuk mengurus tanahnya Batu Pon ini gitu ya? Iya. Oke, dan polisi sudah mengetahui hal ini ya Mas ya? Sudah tahu. Oke, baik Mas Heri, langkah selanjutnya sudah lapor ke polisi, pihak dari Badan Pertanahan juga sudah ingin membantu. Apa yang akan dilakukan Mas Heri dan keluarga, khususnya Batu Pon dalam rangka mempertahankan hartanya Batu Pon ini? Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Nah, dan sudah melaporkan ke Polda dan atas bantuan warga juga selalu menyupport dan mendukung kami. Oke, baik. Mas Heri, pas kemarin laporan ke polisi dengan cerita-ceritanya Mas Heri ini sampaikan kepada saya baru saja ini, BR ini sudah diperiksa kah? Kurang tahu ini saya. Baru yang dipanggil baru keluarga saya soalnya. Oke, jadi baru keluarga dari Mas Heri sendiri gitu ini panggil? Iya. Oke. Baik Mas Heri, tentunya kita berharap kasus Mas Heri dan keluarga ini bisa selesai begitu ya, Mas Heri dan juga Batu Pon ini bisa kembali mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Kita berharap juga pihak kepolisian, pihak Badan Pertanahan juga sama-sama membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih banyak Mas Heri atas waktunya di iNews Siang. Salam sehat selalu, sampai jumpa.